Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dwi Febri Susilawati dengan NIM 2304010011. Kali ini kita akan membahas tentang sistem akuntansi persediaan. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem akuntansi persediaan, terlebih dahulu kita harus mencari tahu apa itu persediaan. Jadi, persediaan adalah sejumlah aset milik perusahaan yang diolah dan dijual atau hanya dijual kembali atau bahkan hanya disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan dibagi menjadi 6. Yang pertama, persediaan produk jadi. Yang kedua, persediaan produk dalam proses. Yang ketiga, persediaan bahan baku. Yang keempat, persediaan bahan habis pakai pabrik. Yang kelima, persediaan suku cadang. Dan yang terakhir, persediaan bahan penolong. Sedangkan dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagang yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Sekarang kita masuk pada pembahasan sistem akuntansi persediaan. Sistem akuntansi persediaan adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi. Dalam sistem akuntansi persediaan terdapat dua macam metode pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu metode periodik atau fisik, dan yang kedua adalah metode perpetual. Metode periodik. Dalam metode ini, perusahaan tidak selalu mencatat mutasi yang terjadi pada persediaan yang dimilikinya. Karena pada akhir periode, perusahaan harus melakukan perhitungan secara fisik untuk mengetahui jumlah persediaan yang dimilikinya pada saat itu. Jumlah persediaan tersebut nantinya akan dikalikan dengan unit biaya untuk mendapatkan harga pokok persediaan. Jika pada metode periodik, perusahaan tidak perlu selalu mencatat mutasi yang terjadi, maka di metode perpetual ini, perusahaan harus mencatat setiap mutasi yang terjadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Ada 9 sistem dan prosedur yang terkait. Yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi. Yang kedua, prosedur pencatatan harga pokok produk yang dijual. Yang ketiga, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Yang keempat, prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kelima, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kedelapan, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Dan yang terakhir, sistem perhitungan fisik persediaan. Sekarang, mari kita bahas satu persatu dari sistem dan prosedur tersebut. Prosedur yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini, dicatat harga pokok penjualan jadi yang didebit dalam akun persediaan produk jadi dan dikredit ke dalam akun barang dalam proses. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Berikut adalah contoh laporan produk selesai. Selanjutnya adalah contoh bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur ini adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Selanjutnya, ada bagian alir prosedur pencatatan harga pokok produk jadi. Dimulai dari bagian gudang, dilanjutkan ke bagian kartu persediaan, dan terakhir bagian jurnal. Prosedur selanjutnya, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan selain prosedur lainnya seperti prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan piutang. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Berikut ini contoh surat
Selanjutnya, ada bagan alir prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Dimulai dari bagian kartu persediaan, kemudian dilanjutkan ke bagian jurnal. Selanjutnya, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Jika produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Berikut ini adalah contoh laporan penerimaan barang. Selanjutnya, ada contoh memo kredit. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Selanjutnya, ada bagan alir prosedur pencatatan harga pokok produk yang diterima kembali dari pembeli. Dimulai dari bagian gudang, dilanjutkan ke bagian kartu persediaan, kemudian yang terakhir bagian jurnal. Selanjutnya, prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode. Pada saat ini dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan persediaan produk dalam proses adalah bukti memorial. Berikut adalah contoh bukti memorial. Selanjutnya, ada bagan alir prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Dimulai dari bagian produksi, dilanjutkan ke bagian persediaan, dan terakhir bagian jurnal. Selanjutnya, ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli adalah laporan penerimaan barang dan kas keluar. Berikut ini adalah contoh laporan penerimaan barang. Selanjutnya, ada contoh laporan kas keluar. Selanjutnya, ada bagan alir prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Dimulai dari bagian pemasok ke bagian pembeli, ke bagian pemasok via bagian pembelian. Selanjutnya, ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi retur pembelian ini akan mempengaruhi persediaan dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan mempengaruhi kuantitas harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur ini adalah laporan pengiriman barang dan memo debit. Berikut ini adalah contoh laporan pengiriman barang atau surat jalan. Selanjutnya, ada contoh dari memo debit. Selanjutnya, ada bagan alir prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Dimulai dari bagian gudang, ke bagian pengiriman, selanjutnya ke bagian utang, kemudian ke bagian kartu persediaan, dan yang terakhir ke bagian jurnal. Selanjutnya, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non-produksi. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur ini adalah
bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Berikut ini adalah contoh bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Selanjutnya, ada bagan alir prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dimulai dari bagian produksi, ke bagian gudang, dilanjutkan ke bagian kartu persediaan, kemudian ke bagian kartu biaya, dan terakhir ke bagian jurnal. Selanjutnya, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur ini adalah bukti pengembalian barang gudang. Berikut ini adalah contoh bukti pengembalian barang gudang. Selanjutnya, ada bagan alir bukti pengembalian barang gudang. Dimulai dari bagian produksi, dilanjutkan ke bagian gudang, dilanjutkan lagi ke bagian kartu persediaan, dilanjutkan lagi ke bagian kartu biaya, dan terakhir jurnal. Selanjutnya, ada sistem perhitungan fisik persediaan. Sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang, yang hasilnya untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keadaan catatan persediaan yang diselenggarakan, serta untuk melakukan penyesuaian terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Dokumen yang digunakan untuk merekam, meringkas, dan membukukan hasil perhitungan fisik persediaan adalah kartu perhitungan fisik, daftar hasil perhitungan fisik, dan bukti memorial. Berikut ini adalah contoh kartu perhitungan fisik. Berikut ini adalah contoh daftar hasil perhitungan fisik. Berikutnya ada contoh bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur ini adalah kartu persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. Selanjutnya, ada bagan alir sistem perhitungan fisik persediaan. Dimulai dari pemegangan kartu perhitungan fisik, dilanjutkan dengan perhitungan, dilanjutkan dengan pengecekan, kemudian ke bagian kartu persediaan, dilanjutkan ke bagian jurnal, dan yang terakhir ke bagian gudang. Nah, dari pembahasan yang sudah kita lakukan, maka dapat disimpulkan sistem akuntansi persediaan memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan persediaan yang efisien, akurasi, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dengan pemahaman yang baik tentang sistem ini, kita dapat melihat bagaimana akuntansi berperan besar dalam mendukung keberhasilan operasional perusahaan. Baiklah, sekian pembahasan tentang materi sistem akuntansi persediaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.